Kembali bersama saya, bersama Benny Bentu, The Global Sumsel TV, yang mana kami akan mengadakan siaran langsung dari Polres Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, yang mana hari ini akan diadakan press release, tepatnya di Polres Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya, ikuti liputan kami bersama Global Sumsel TV. Global Sumsel TV bertempat di kantor Polres Ogan Komering Ulu Polda Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026, kami dari Global Sumsel TV mengadakan siaran langsung press release beberapa kasus yang telah terjadi dalam wilayah Polres Ogan Komering Ulu, diantaranya kasus pencurian dan kekerasan, kasus narkoba, kasus korupsi, kasus pencabulan dan pemerkosaan, kasus penimbunan BBM, dengan cara berulang kali mengisi BBM dilakukan oleh pelaku yang sama dan unit kendaraan yang sama, namun plat kendaraannya sering diganti menggunakan plat palsu. Untuk lebih jelasnya, ikuti siaran langsung kami press release oleh Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumatera Selatan di Batu Raja. Pengungkapan yang dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2026. Kasus yang pertama dengan laporan polisi B136 bulan 6 tahun 2026, itu kejadian pada hari Selasa 16 Juli 2026 dengan TKP di Kecamatan Batu Raja Timur. Tindak pidana pencurian dalam keluarga dengan tersangka saudara IR 45 tahun. Foto dan barang bukti seperti yang rekan media lihat di bahan pemaparan. Untuk kasus yang pertama, kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 sekitar pukul 15.00, tersangka I pergi ke rumah korban saudara Rianti selaku adik kandung tersangka dengan tujuan untuk meminjam kendaraan tanggal 14 Juni sekira pukul 17.30. Tersangka meminjam uang kepada korban sebesar 1 juta rupiah, tetapi tidak mendapatkan pinjaman uang, sehingga tersangka mengambil barang milik korban. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli, tersangka diamankan di Kabupaten Mubah. Akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu dengan dasar laporan polisi 154 bulan 7 2026 dengan waktu kejadian tanggal 4 Juli 2026 jam 18.20 untuk TKP di wilayah Batu Raja Timur, tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan tersangka AM dan yang kedua DS. Untuk kronologis, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, saksi bernama saudara R hendak menjemput korban Hasmawati di tempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi menuju teras depan rumah untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di teras depan rumah, tetapi kendaraan motor sudah tidak ada lagi. Korban kemudian beserta saksi ke rumah saksi Yogi untuk meminta tolong membuka rekaman CCTV yang ada di rumah saksi Yogi. Setelah membuka CCTV, terlihat kedua pelaku sedang mengambil motor milik korban dengan cara membobol kunci sepeda motor menggunakan kunci T. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 11 juta rupiah. Untuk tersangka dan barang bukti saat ini sudah diproses di Satreskrim Polres Ogan. Kemudian pengungkapan kasus dari unit Pitsus Pidana Khusus Satreskrim Polres Ogan dengan dasar LP nomor 6 bulan 7 tahun 2026. Waktu kejadian 25 Juli 2026, TKP Jalan Lintas Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur. Tindak pidana yaitu penyalahgunaan BBM
dengan tersangka saudara BM. Untuk pasal yang dilanggar, pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada paragraf 5 pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Untuk kronologis perkara, kasus ini bermula dari laporan masyarakat serta hasil patroli dan pemantauan anggota di lapangan. Petugas mencurigai satu unit kendaraan Toyota Avanza warna putih yang melakukan pengasihan BBM secara berulang-ulang di beberapa SPBU dalam satu hari. Untuk tersangka sudah diamankan, BB mobil ada di depan gedung kaca ini. Kemudian kasus kedua, dengan dasar LPA 7 2026 waktu kejadian Sabtu 25 Juli 2026 sekira jam 00.30 WIB, tempat kejadian perkara Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Timur. Tindak pidana yang terjadi penyalahgunaan BBM dengan tersangka ES. Untuk barang bukti bisa terlihat di bahan paparan yang sudah kami paparkan. Kemudian untuk kronologis lebih sama seperti kejadian yang pertama. Kami lanjut. Untuk rilis yang ketiga, unit tipikor. Waktu dan tempat kejadian yaitu masalah dana desa tahun anggaran 2023 di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya. Dasar dari laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat perintah tugas penyidikan, dan ketetapan penetapan tersangka karena gelar tipikor dilaksanakan di Polda. Penetapan tersangka di sana, nanti akan dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Ogan. Untuk tersangka saudara TA, kemudian korban adalah negara. Kronologis, pada tahun 2023 belanja desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Bunglai sebesar 900.121.560 rupiah dengan rincian sebagai berikut: dana desa 832.692 rupiah, pendapatan lain-lain 2.070.000 rupiah, kemudian pendapatan asli desa 15 juta rupiah, dan pembiayaan silpa tahun sebelumnya sejumlah 65.536.624 rupiah. Pada saat pelaksanaan kegiatan dana desa, diduga PJ Kepala Desa telah melaksanakan kegiatan dana desa tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan dan tim pelaksana pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terjadi atau adanya dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil audit, ditemukan keuangan negara 300 juta rupiah. Itu yang perlu kami sampaikan dalam press conference sore hari ini. Ada pertanyaan atau saran, kami persilakan. Jadi ada surat edaran terbaru dari Barreskrim untuk kehadiran tersangka tidak perlu ditampilkan. Pada saat di bahan paparan kita masukin tapi wajahnya dibuat. Kemudian pasal 3 pasal 90 KUHP terbaru dalam kegiatan press conference untuk tersangka tidak perlu dihadirkan.
cukup ditayangkan di layar bahan paparan dan ditutup mukanya. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita foto barang bukti. Cukup ya? Oke Pak. Dari tangki bawah tidak ya, otomatis sudah pakai mesin sedot. Ya, pakai mesin yang sudah pakai mesin pompa Iya, otomatis. otomatis, Ya, otomatis tadi. Sama yang ini juga sama seperti itu. Ya. Jadi dia ngisi dulu dari sini, sudah di sini, dia pindah, langsung ini dimasukkan sini, dia masuk ke pom bensin lagi, ngisi lagi. Berulang ya. Ya, berulang-ulang. Oh iya gitu mesin ini Bisa ya. keluar. Kali angkut itu berapa liter yang isinya? Ini dia sekali 50 liter, 40 liter sampai 50 liter. Di modifnya dah tangki dia. Tangki tidak dimodif. Tapi langsung begitu penuh pindahkannya. Enggak, dia Iya. tetap keluar dulu. Keluar dulu. Di tempat begitu- aman, di tempat pindahkannya. aman dipindahkan dalam ini, nanti baru masuk SPBU lain, dia ngisi lagi. Berarti ada orang di dalamnya Pak ya? Ada. Yang menunggu ini Pak, jerigen. Enggak, dia cuma satu orang sopir. Jadi dia begitu habis ngisi, dia keluar dari tempat aman, baru dipindahkan yang di dalam ini. Setelah pindah semua, baru masuk ke SPBU SPBU lain. Berarti jerigennya nggak ada. PPA dan PPU Polres Oku selama periode mulai dari bulan April sampai Juni 2026. Penugasan LP B 120 bulan 5 2026 TKP Hotel Grand Kuning dengan tersangka RW, barang bukti 1 buah handphone Vivo dan milik tersangka dan 1 buah handphone milik korban. Kronologis kejadian berawal hari Minggu tanggal 24 Mei sekira jam 20.30 pelaku menghubungi korban melalui Instagram dengan mengatakan bahwa pelaku cemburu dikarenakan korban bermain dengan laki-laki lain. Kemudian pelaku mengancam korban dengan ingin menyebarkan video mereka yang sedang berhubungan badan. Kemudian pelaku juga sempat mengirim screenshot video seks korban dengan pelaku yang menampilkan wajah dan alat kemaluan kepada teman korban. Kemudian korban takut akan ancaman tersebut. Korban bercerita kepada temannya bahwa pelaku mengancam korban. Kemudian pada hari Senin, pelaku mengancam korban kembali jika tidak mengirim uang kepada pelaku senilai Rp200.000 dan tidak menemuinya di hotel penginapan Kuning, pelaku akan menyebarkan video seks korban dan pelaku yang sedang berhubungan badan. Kemudian atas laporan tersebut, Kasat PPA menyuruh Kanit PPA untuk melakukan penyelidikan di Hotel Grand Kuning dan mengamankan PSK di kamar 201. Kemudian kasus yang kedua, dasar LPB 206 bulan 11 tahun 2025. TKP depan kamar mandi rumah korban yang beralamatkan di dusun 3, Kecamatan Poso, Buai Raya, tersangka inisial MU, barang bukti serta handuk warna oranye, daster, motif batik, campuran kuning hitam. Fotonya tertera di bahan paparan. Untuk kronologis kejadian, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 10 di depan kamar mandi rumah korban yang beralamatkan di Sosok Buai Raya, pelaku memanggil korban untuk meminjam palu kepada si korban. Namun pada saat itu korban sedang mandi di WC, lalu pelaku tiba-tiba masuk ke dalam rumah korban
dan langsung memukul korban hingga tubuh korban terjatuh ke lantai dengan posisi tubuh korban terlentang di lantai. Lalu pelaku langsung menindih tubuh korban. Korban berusaha memberontak dan menjerit minta tolong, namun pelaku langsung memegang dan menekan kedua tangan korban dengan tangan kanan pelaku berada di depan dada korban dengan telapak tangannya menutup mulut korban, dan korban menekan leher korban sehingga korban tidak dapat berteriak dengan mengancam korban diam, kalau nggak diam tak pukul. Pelaku langsung menurunkan celananya dan memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin korban, dan pelaku juga mengancam korban jangan bilang siapa-siapa. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan hal ke pihak kepolisian. Demikian yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya foto barang bukti. Gram dan barang bukti ekstasi 27 butir. Pengungkapan ini merupakan komitmen dari Polres Oku dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Polres Oku. Kedepannya kami akan terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau peredaran narkoba dengan berbagai modus yang digunakan. Pasal yang disangkakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 409 ayat 2 dengan peringkat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1. Kemudian dari 20 tersangka yang sudah diamankan, yang pertama saudara ini LP nomor 17 bulan 4 tahun 2026 dengan waktu dan tempat kejadian di depan rumah makan Setia Jalan Lintas Batu Raja, Kecamatan Batu Raja Timur. Barang bukti 17 bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat 13,96 gram. Untuk tersangka kedua alias KO LPA 18 4 Romawi 2026, TKP di dalam rumah yang beralamat di Desa Sleman, Kecamatan Semidang Aji. Barang bukti 38 bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,77 gram. Untuk tersangka 3 alias Eki dengan dasar LPH 19 4 Romawi 2026 untuk TKP di dalam rumah yang beralamat Dusun 3 Desa Penumpang, Kecamatan Grobogan. Barang bukti sabu dengan berat 2,74 gram. Kemudian tersangka berikutnya SA dengan nomor LPA 4 Romawi 2026, TKP di Desa Lubatan dengan barang bukti ekstasi panjang 1,2 cm dan lebar 0,6 cm dengan berat utuh 3,74 gram. Tersangka selanjutnya RA bin AS dengan nomor LP 21 4 Romawi 2026 untuk TKP di depan rumah makan Simpang Setia yang beralamat di Jalan Raya Purabudi Batu Raja, Kecamatan Batu Raja Timur. Barang bukti 1 bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu 0,36 gram. 1 bungkus
Kemudian tersangka DOY dan UAP dengan dasar LP 22 5 Romawi 2026 untuk TKP penggebrekan di dalam rumah dan beralamat di Jalan Pemojol, Kecamatan Batu Raja Timur untuk barang bukti 16 klip bungkus bening yang diduga sabu seberat 12,33 gram. Kemudian TSK Bingsu dan Cak Binsa LP nomor 23 5 Romawi 2026 untuk TKP di Jalan Kolonel Udrian, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Batu Raja Barat. Barang bukti 2 bungkus plastik bening yang diduga sebagai sabu dengan berat bruto 11 gram. Kemudian tersangka berikut tersangka SE LPA 24 5 Romawi 2026 untuk TKP di perumahan pemilik asli Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur dengan barang bukti 1 bungkus plastik bening. Di dalamnya terdapat 6 bungkus plastik bening dengan total 2,04 gram jadi sabu. Kemudian tersangka AG LP 25 bulan 5 2026 TKP sebuah rumah di Busuk Batu Raja, Kelurahan Batu Raja Lama, Kecamatan Batu Raja Timur untuk barang bukti 1 bungkus plastik bening, masing-masing bungkus berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,22 gram. Kemudian tersangka DE LP 26 5 Romawi 2026 untuk TKP di sebuah jalan Ibrahim Zahir, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur. Barang bukti sabu berat bruto 2,08 gram. Kemudian tersangka AJ LP 27 tempat kejadian Jalan AOS Suraminoto untuk barang bukti sabu berat bruto 1,30 gram. Kemudian tersangka SA LP 28 TKP Desa Tanjung Agung, Kecamatan Mangini untuk barang bukti 19 bungkus plastik jenis sabu dengan berat bruto 5,59 gram. Kemudian TSK Inbinju LP 29 TKP Jalan Lintas Garuda Sumatera untuk BB ganja berat 40,63, kemudian sabu berat 0,33 gram. Kemudian tersangka MA LP 30 TKP Jalan Agus Salim, Kelurahan Batu Raja Lama, Kecamatan Batu Raja Timur. Barang bukti 2 bungkus plastik yang diduga sabu. Kemudian tersangka JUM LP 31 untuk TKP Kecamatan Lubu Batang. Barang bukti sabu dengan berat 1,34 gram. Kemudian tersangka RE dan PU LP 32 TKP Kecamatan Batu Raja Timur. Barang bukti sabu dengan berat 1,03 gram. Kemudian tersangka FA LP 33 TKP Batu Raja Timur, lokasi kejadian di dalam rumah. Kemudian barang bukti sabu
akan bincang-bincang bersama Ibu AKP Yulia, mana Ibu ini adalah Kasat PPA dan PPO Polres Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana kami akan tanyakan tentang kasus-kasus yang ditangani oleh Kasat PPA, PPO di Polres Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Bu, sedikit Bu, kami pertanyakan Bu. Kami dari media Global Sumsel dan Deteksi TV untuk menanyakan kepada Ibu. Soalnya tadi kan kita sudah press release, namun tadi agak sedikit kurang jelas. Bu, kasus apa aja Bu yang lagi Ibu tangani tentang kasus boleh dikatakan pemerkosaan, terus perselingkuhan, dan banyak jenisnya Bu di PPA Bu. Silakan Bu. Sampai saat ini dari bulan 1 sampai dengan bulan 8 ini kami menangani kasus PPA dan PPO itu kurang lebih hampir 30 kasus. Tapi kasus yang menonjol saat ini ada 2 kasus. Yang pertama yaitu kejadian pada tanggal laporan polisi, yaitu di tanggal 25 Mei 2026. Bertempat TKP-nya di Hotel Grand Kemuning dengan pelaku inisialnya N, umurnya 22 tahun, pekerjaan mahasiswa dan beralamat di Lubuk Batang. Saudara N ini berpacaran dengan pacarnya, tetapi saat pacarnya hendak memutuskan dia, si N ini tidak terima dan menyebarluaskan foto mereka yang sedang bersetubuh di medsos, sehingga si korban merasa malu dan dia juga diperas dalam 2 hari sekali, 3 hari sekali meminta uang dengan jumlah yang lumayan, 500.000 sampai 1 juta. Kalau tidak dikasih, dia akan mengancam terus menyebarkan video-video yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh mertua kepada menantunya di desa Sosok Buai Rayap dengan inisial terlapor yaitu MU. Umurnya 66 tahun, petani di wilayah Sosok Buai Rayap. Dengan modus si mertua ini ingin meminjam palu kepada menantu. Saat itu menantu baru selesai mandi, sehingga di depan pintu kamar mandi si menantu ini langsung dipegang, dicekik, bahkan dijatuhkan ke lantai, sehingga si menantu ini tidak bisa melawan maupun berbuat apa-apa sampai dia membekap mulutnya, sehingga si menantu ini tidak bisa berteriak. Setelah melakukan hubungan badan, si mertua ini mengancam jangan berbicara atau menyampaikan kepada siapapun. Seperti itu. Dan kejadian ini sudah berulang kali, lebih dari 2 kali. Dengan alasan si menantu ini penyandang disabilitas ringan. Seperti itu. Cukup ya? Cukup ya, oke. Rakyat janji merana, maling negara, maling negara. Rakyat janji merana.